Selamat malam bagi teman-teman semua yang nonton video ini dan sekali lagi terima kasih udah ngeklik video ini. Hari ini aku ingin berbagi analisa Bitcoin, oke? Nah, jadi ya hari ini kalau kita perhatikan mungkin Bitcoin mengalami sideways saja setelah tadi pagi tadi malam ya, tadi subuh maksudnya sempat ngepump. Dan kalau kita perhatikan dari time frame daily, ya dia hari ini tuh dibalas merah. Kenapa dibalas merah ya? Karena tadi malam kemarin sampai jam 7 pagi tadi itu subuhnya tuh dipump gitu. Ya kenapa dipump? Ya karena untuk biar closingnya tuh cakep gitu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan untuk tren saat ini kira-kira mau kemana? Nah, jadi di sini aku gunakan correction ABC. Kenapa correction ABC ya? Karena harusnya udah valid wave 5-nya di atas. Karena kita nggak mungkin ke wave 5 lagi ya. Ada yang bilang wave 5-nya nggak di situ. Tapi kalau menurut aku wave 5-nya udah di situ. Kenapa udah di situ? Terbukti habis wave 5 langsung koreksi yang udah gede. Katanya kan wave 5 itu di sekitar 27-28 ribu ya. Tapi kalau misalnya ke sana itu langsung naik, itu nggak mungkin nggak jebol dari 25.000. Tapi kalau menurut aku udah wave 5-nya udah kesentuh ya, makanya udah bisa koreksi yang cukup jauh. Kalau kita lihat dari kemarin yaitu wave 5-nya di 25.300 pernah dan sampai juga di sekitar area 22.700, itu kan udah kurang lumayan jauh gitu ya. Nah, untuk saat ini analisanya kemana? Untuk time frame 4 jam benar-benar kayaknya agak jelek banget gitu ya. Apalagi kalau kita pakai 1 jam. Kalau 1 jam masih better lah gitu ya. Gold cross di daerah bawah stokastik. Kemudian di sini kalau kita lihat dia rejection di MA 200, yang mana kalian tahu kalau rejection itu mengakibatkan harga sedikit reject ya, sedikit turun. Nah, area rejection di situ. Dan kalau aku pribadi masih spekulasi ya. Kalau kita akan pergi ke resist support terdekat yaitu di area sekitar 237 238 di situ mungkin ya, dan kemudian akan melanjutkan penurunan lagi. Nah, wave terakhirnya berapa correction ABC-nya? Nah, kalau aku pribadi ya masih spekulasi juga ya, dan aku masih nandain kalau ini tuh area yang cakep untuk kita pergi ke sana gitu. Cakep dalam artian ya ada hitung-hitungannya ABC-nya, kalau menurut aku ya kurang lebih segini gitu. Ya, C-nya mungkin di 21.500 atau mungkin bisa jadi sebelum 21.500, dengan catatan apa? Dengan catatan ya supportnya di area 22.600 sampai 22.300 itu berhasil dipertahankan, dia respect nggak jebol gitu. Ya, sekali lagi ya, respect nggak jebol. Tapi kalau kita lihat ini benar-benar the way it's bearish sih. Kalau saat ini ya, RSI-nya juga mengarah ke bawah. Dan tadi aku udah jaring long pas di area garis ini ya, sekitar 22.300, dan sekarang lagi floating profit tipis saja. Karena aku yakin banget ini kayaknya bisa nge-retest dulu ke area sekitar 22.600 sampai 22.800 mungkin untuk minggu-minggu ini sebelum akhirnya melanjutkan penurunan, atau mungkin gak sampai seminggu ini gitu, atau mungkin besok kalau misalnya ke reject lagi. Ini kan nanti kan MA 200-nya bakal di sini nih ya, dia bakal turun lagi ke sini ya. Kalau misalkan ke sini lagi dan reject lagi, artinya di situ ada pola atau pattern double top dan juga rejection di dynamic resistance, yang artinya udah pasti ya langsung kita open short di daerah situ, dan artinya wave-nya cuma sampai di sini baru dia melanjutkan penurunannya lagi ya. Sekali lagi ya, bisa aja sampai di situ. Nah, tapi ini kan masih skenario, masih gambaran kasar mappingnya kita mau kemana. Tapi untuk benar-benar trennya, jujur aja ini kalau di pandangan aku masih bearish. Tentu aja masih bearish dan peluang untuk ke 21.000 itu masih ada. Tapi bisa aja berubah menjadi bullish dengan catatan dia berhasil break 238 ya. Break itu bukan berarti kesentuh ya, tapi dia harus close. Banyak yang bilang, wah bang tadi udah sempat 238, apakah udah bullish gitu. Nah, ini perbedaan kesentuh ya, kayak gini ya. Ini kesentuh MA 200 tapi gagal mempertahankan harga di atas MA 200. Artinya apa? Artinya rejection dan masih bearish. Beda dengan tren yang kayak gini. Misalnya dia berhasil naik di atas MA 200, itu baru kita bilang konfirmasi kalau berhasil breakout gitu ya di atas MA 200. Tapi kalau misalnya hanya nyentuh, hanya retest, itu kan kita bilangnya retest ya, retest, ngetes ulang ya kekuatan daripada support ataupun resisten harga itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya reject ya udah artinya nggak kuat. Nah, jadi spekulasinya ya kita pasang di 236 dulu sebagai target terdekat, kira-kira berapa persen ya.
236 kira-kira sampai nggak sih 1% harusnya kalau dari sini. Oh nggak sampai ya, kurang 1% ya. Dan kalau dilihat pun kayaknya memang nggak sampai segitu sih. Nah segini aja 0,8%, tapi cukup lah kalau level 125. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.